Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membuat video tutorial kembali. Tentunya ini adalah request dari sahabat viewer, sahabat subscriber channel YouTube Doni Nurhamsyah. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan judul yang sudah saya buat di video ini, saya akan mencoba membuat bagaimana cara kita menandatangani digital sebuah dokumen dan dokumen tersebut bisa dicek kevalitannya pada saat dokumen tersebut di print atau dicetak, begitu ya. Sebenarnya saya sudah pernah membuat terkait dengan bagaimana cara kita menandatangani digital tersertifikasi pada dokumen. Namun pada kesempatan kali itu memang dokumen itu hanya bisa divalidasi ketika dia berbentuk soft file gitu ya. Kalau sudah di print atau dicetak, maka kita tidak bisa melihat keabsahannya. Nah, sebelumnya saya sudah pernah membuat yang seperti ini ya sahabat ya. Nah, seperti ini. Tanda tangan seperti ini gitu, kemudian kalau diklik kita bisa lihat sertifikasinya gitu ya. Nah, tentunya ini bisa valid atau aman itu ketika dia berbentuk soft file ya, kita bisa cek kevalidannya. Tapi kalau sudah dicetak, maka ini akan sulit untuk dideteksi apakah ini valid atau tidak gitu ya. Sebenarnya bisa saja kita cek ke institusinya gitu, tapi kan akan repot gitu ya. Nah, oleh karena itu beberapa waktu yang lalu saya dapat request dari sahabat viewer gitu ya, sahabat subscriber channel YouTube Doni Nurhamsyah, minta dibuatkan bagaimana nih caranya membuat tanda tangan digital seperti ini yang bisa valid dalam bentuk soft file ataupun dia hard file yang dicetak gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorialnya, namun sebelum saya membuat ini, jika sahabat belum melihat video saya yang sebelumnya tentang bagaimana cara menandatangani digital tersertifikasi, sahabat bisa lihat video tersebut gitu ya, karena ada step-step yang saya jelaskan pada video tersebut dan yang di sini tidak akan saya ulangi karena akan panjang begitu ya sahabat ya. Sahabat bisa melihat pada rekomendasi video yang saya tampilkan di pojok kiri layar monitor atau gadget sahabat semuanya. Nah, yang perlu kita siapkan untuk membuat tanda tangan digital tersertifikasi yang soft file ataupun dicetak, kita siapkan dokumennya berbentuk PDF seperti ini ya sahabat ya, dengan kolom tanda tangan yang dikosongkan gitu ya. Nah, di sini contohnya adalah dokumen kartu kemajuan studi atas nama mahasiswa Adiwilaga Bagaskoro gitu ya, dan dosen walinya Dr. Sumitro Wibisono SKPM Kep gitu ya. Nah, kita akan menandatangani digital dokumen ini gitu ya, agar bisa dicek kevalidan secara soft file ataupun secara copy gitu, hard file gitu ya, secara cetak. Nah, yang perlu kita siapkan yang pertama kali adalah selain file ini gitu ya, kita bisa siapkan yang namanya barcode ya, barcode. Nah, barcode ini kita gunakan sebagai tanda tangan nanti gitu ya. Jadi kalau kita sekarang menjumpai pada dokumen-dokumen pemerintah yang resmi gitu ya, contohnya seperti SK, STR gitu ya, sekarang sudah tidak menggunakan tanda tangan di era COVID seperti ini, jadi menggunakannya barcode. Nah, dengan barcode ini kita bisa memvalidasi file tersebut, baik file berbentuk soft file ataupun berbentuk cetak atau print, gitu ya sahabat ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Tentunya kita bisa masuk atau menggunakan fasilitas yang namanya Google Drive. Jadi kita buat sertifikatnya terlebih dahulu, baru kita buat barcode-nya. Nah, sahabat bisa upload file Excel ke dalam Google Drive, kemudian nanti linknya diambil untuk dibuat barcode, atau sahabat bisa buat yang namanya menggunakan spreadsheet ya, spreadsheet Excel. Itu kita tinggal buat data-datanya. Misalnya dalam hal ini komponen yang saya perlukan untuk memvalidasi dokumennya adalah nama, kemudian NPM, institusinya, tahun lulus gitu ya, nama dokumen dan juga pejabat penanda tangan. Nah, di sini kita tinggal tuliskan nama-nama dari mahasiswa yang akan kita tanda tangani atau nama-nama yang akan kita tanda tangani. Tentunya hal ini silahkan menyesuaikan dengan dokumen yang sahabat miliki gitu ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja komponennya apa saja gitu. Nah, setelah kita buat, langkah berikutnya adalah kita
klik bagikan, kemudian kita salin link gitu ya untuk membuat barcode. Jadi barcode itu berisi link ini gitu ya, link sertifikat ini gitu ya. Caranya kita bisa gunakan barcode generator yang online secara gratis. Di sini saya menggunakan yang barcode.techit.com ya. Sahabat bisa gunakan apapun itu, yang penting dia bisa membuat barcode gitu ya. Nah, dengan barcode.tech ini itu sudah sangat lengkap, kita bisa buat macam-macam di sini ya. Nah, di sini saya menggunakan contohnya QR code yang mobile or smartphone. Di sini tinggal kita pastekan saja gitu ya. Ini kita hapus dulu. Pastekan link tadi di sini ya. Kemudian kita download. Sehingga barcode ini sudah berisi link dari Google Doc atau dari spreadsheet yang kita buat tadi gitu ya. Kemudian setelah kita download, langkah berikutnya adalah karena kita membuat tanda tangan digitalnya menggunakan Adobe Acrobat Reader DC, maka barcode yang kita download tadi kan berupa JPEG gitu ya, atau GIF atau gambar, kita rubah ke dalam PDF terlebih dahulu. Di sini saya sudah rubah gitu ya. Nah, silahkan sahabat merubah, caranya sangat mudah sekali ya. Merubah gambar menjadi sebuah file PDF gitu. Nah, setelah kita punya file tanda tangan QR code yang barcode PDF, kita bisa mulai langkah penandatanganan dokumen ini gitu ya. Kita masuk ke sini, file yang kosong tadi, tanda tangannya gitu ya. Kita lakukan tanda tangan. Sebenarnya ini bisa saja kita buat di Word, kemudian kita kopikan si barcode itu di dalam tanda tangan ini gitu ya. Tapi dia akan kelemahannya adalah dokumen itu tidak bisa dicek kevalidannya gitu ya. Oleh karena itu, sekarang saya coba membuat dokumen ini bisa dicek kevalidannya baik secara soft file ataupun secara print gitu ya, secara cetak gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita tinggal masuk ke bagian tools, kemudian kita pilih certificate, sahabat ya. Tools, kemudian certificate, klik saja. Maka akan muncul seperti ini, sahabat. Certificate ada digitally sign. Nah, di sini kita pilih digitally sign ya. Jadi kita yang klik adalah digitally sign, kita ke bawahkan dulu supaya enak. Klik digitally sign, kemudian ini oke saja. Akan muncul kursor yang berbeda ya, seperti tanda plus. Nah, ini kita blok di bagian mana kita ingin menandatangani. Gitu ya. Misalnya di tengah-tengah sini kita klik, tahan gitu ya, kita blok di sini. Ini tinggal disesuaikan saja kemudian lepas. Oke, maka akan sampai pada proses ini gitu ya, sign with a digital ID. Nah, dalam hal ini saya sudah punya digital ID-nya gitu ya, dari Pak Sumitro, karena dulu saya sudah pernah membuat terkait dengan hal ini gitu ya. Kalau sahabat belum punya digital ID seperti ini, sahabat bisa membuat menggunakan configure new digital ID. Caranya bagaimana? Sahabat bisa lihat pada video saya sebelumnya tentang cara membuat tanda tangan digital tersertifikasi gitu ya. Nah, supaya cepat, saya sudah punya di sini, saya tinggal klik yang Pak Dr. Sumitro, kemudian kita klik continue. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Ini kita hapus dulu ya, tadi karena saya mencontohkan dulu gitu ya, kita klik dulu, kita hapus dulu gitu ya. Nah, maka dia akan muncul seperti ini sahabat ya. Seperti ini, ada teks, kemudian draw, kemudian ada image, kemudian ada none. Nah, karena kita tadi ingin membuat dia yang barcode atau QR code, kita pilih yang image gitu ya. Maka akan kosong. Kita browse ya, kita cari barcode secara barcode yang file PDF tadi. Ya, tinggal kita masuk ke filenya. Ini ya, TTD QR code ya, kita klik, kemudian open. Maka akan muncul seperti ini, sahabat ya. Pada bagian include text-nya tidak usah diberikan ini ya, tidak usah di checklist, jadi dibiarkan saja kosong semua. Oke. Kemudian setelah itu kita bisa langsung klik save ya. Klik save, maka akan muncul seperti ini, sahabat ya. Kalau misalnya oh ini salah gitu ya, kita tinggal klik edit gitu ya. Edit, nanti masuk ke sini lagi gitu sahabat ya. Dan klik save. Kemudian kita masukkan password gitu ya. Karena di sini harus menggunakan password. Silakan masukkan password sesuai yang sahabat buat ya. Oke. Setelah kita masukkan password, kita klik yang sign. Oke, nah dia akan langsung masuk ke file save ya. Kita save misalnya di sini
transkrip tutorial print tersertifikasi, misalnya oke gitu ya. Ini contoh saja ya, nanti penamanya tinggal disesuaikan saja, oke gitu ya. Bentuk PDF, kemudian kita klik save. Kita tunggu beberapa saat, Adobe Acrobat Reader-nya memproses gitu ya, maka akan muncul seperti ini sahabat. Di sini ada barcode yang bisa muncul, kalau diklik akan muncul seperti ini. Kemudian di sini tulisannya adalah sign and all signature are valid ya. Jadi tanda tangan ini adalah bersifat valid gitu ya. Kalau kita klik di barcode ini, maka dia akan muncul sertifikatnya. Oh, belum jelas, kita bisa klik di signature properties misalnya. Nah, ini adalah sertifikatnya. Di sini kita bisa melihat ya, kapan dokumen ini ditandatangani gitu ya, kita bisa lihat gitu. Jadi ini adalah salah satu cara gitu ya. Kemudian kalau ini di print, dokumen ini di print gitu ya, nanti misalnya kita ingin mengecek kevalidannya, kita tinggal scan saja barcode ini menggunakan aplikasi scan di handphone kita gitu ya, maka kita bisa melihat akan diarahkan ke sertifikat yang kita buat di Google Doc tadi, atau di Google Drive gitu ya, atau di spreadsheet tadi. Begitu sahabat. Mudah bukan sahabat cara membuat tanda tangan digital tersertifikasi baik secara soft file ataupun secara print gitu ya. Saya harap ini bisa dipahami oleh sahabat semuanya dan mudah-mudahan bisa membantu begitu ya mengatasi permasalahan penandatanganan di era pandemi COVID-19 ini. Baik, mungkin sekian video tutorial pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih kepada sahabat yang sudah setia menonton video-video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah. Terima kasih juga yang sudah subscribe, like, komen, dan juga share video-video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah. Mudah-mudahan video-video di sini di channel YouTube Doni Nurhamsyah bisa membantu kita semuanya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.